UPTD SMPN Atap 2 Pesawaran. Kali ini saya bersama Ibu Susilawati Anggraini, guru Bahasa Indonesia di UPTD Atap 2 Pesawaran. Nah, hari ini dan kesempatan kali ini ya Bu ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan hari ini saya meminta izin kepada Bu Susi untuk melakukan pra-observasi karena berhubungan dengan tugas, yaitu mengobservasi salah satu guru yang ada di sekolah kami. Jadi tujuan dari pra-observasi kita yaitu untuk mengetahui kesiapan dalam pembelajaran dan hal-hal yang dikembangkan oleh Ibu sebagai guru, terus untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kesiapan guru dalam mengajar. Begitu Bu Susi. Oke, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Susi. Bisa dimulai? Hal yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran Bu Susi? Tujuan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saat ini masih berjalan tentang prosedur. Ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis informasi dari prosedur dengan tepat berkaitan dengan penyampaian. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menulis teks prosedur yang dibuat sesuai dengan struktur kaidah kebahasaan yang tepat. Ini berkaitan dengan praktik, siswa dituntut praktik membuat prosedur. Jadi tujuan pembelajaran Bu Susi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ini ada dua ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran di teks prosedur ini apa aja? Yang pertama areanya yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Ini sangat penting sekali ya Bu ya, karena kenyamanan siswa dalam belajar itu sangat penting agar siswa dapat belajar dengan nyaman sehingga nanti dalam proses belajar akan berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ini ada pendekatan dalam mendampingi siswa. Guru juga selain mengajar itu juga mendampingi siswa. Ada yang misalnya kok masih kurang paham tentang apa namanya prosedur tadi, nah kita wajib mendampingi. Jadi ada dua ya, kenyamanan lingkungan dan pendekatan dalam mendampingi murid. Nah, selanjutnya strategi yang disiapkan untuk Ibu mengajar. Strategi yang disiapkan yang pertama ya Bu, menyiapkan media pembelajaran. Lalu yang kedua menyiapkan kelas. Nah, dan yang ketiga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada tiga tadi ya Bu ya, menyiapkan media pembelajaran, kemudian menyiapkan kelas, dan yang terakhir menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah melakukan pasca observasi ini, tujuannya sudah saya dapatkan jawaban, area pengembangannya juga sudah, dan strateginya. Kapan Ibu bisa saya observasi? Insya Allah nanti setelah istirahat, kebetulan saya ini ada jam di kelas 9. Nah, itu prosedur. Baik. Jadi nanti jam 10 ya Bu ya, siap untuk diobservasi. Baik, terima kasih nih ya Bu ya. Jadi hari ini nanti setelah istirahat saya akan mengobservasi Bu Susi di dalam kelas, dan saya akan melihat tujuan pembelajaran sudah sesuai atau belum, area pengembangannya juga akan saya lihat, dan strategi yang dipersiapkan itu sudah ada atau belum. Jadi tiga itu yang akan saya nilai Bu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah.
video tag prosedur. Nah, sudah kalian simak baik-baik? Sudah, Bu. Sudah kalian catat hal yang pentingnya? Sudah, Bu. Nah, kira-kira tayangan video tadi tentang pembuatan apa? Risol mayo, Bu. Risol mayo, betul sekali. Adakah di sini siswa-siswi yang mempunyai kesukaan ataupun itu makanan favorit
Nah, bagaimana cara membuat donat agar lembut? Bagaimana cara membuat donat agar awet hingga beberapa hari? Itu kamu harus cari tahu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut yang berikutnya. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, jadi bahan dan alat. Jika kita akan membuat sesuatu, maka alatnya juga harus dipersiapkan terlebih dahulu.
cari sensasi, bukan pula tidak kebagian kursi, akan tetapi akan presentasi. Lanjut. Presentasi teks prosedur ini kami akan mempresentasikan nasi goreng spesial telur mata sapi. Tujuan membuat nasi goreng telur mata sapi agar nasi goreng menjadi menarik dan menggugah selera makan. Teks prosedur yang akan dibacakan oleh Alan. Cara membuat nasi goreng spesial telur mata sapi. Alat-alat yang akan digunakan yang pertama-tama wajan, spatula, piring, dan sendok. Bahan-bahan: 2 porsi nasi putih, 3 butir telur ayam, 1 sendok makan kecap, sepucuk sendok teh merica, secukupnya garam, sepucuk sendok teh penyedap rasa, bumbu halus, 3 siung cabai merah kering, 7 buah cabai rawit sesuai selera. Cara membuat: pertama, goreng 2 butir telur ayam kemudian tiriskan. Yang kedua, goreng 1 butir telur orak-arik untuk campuran nasi goreng lalu tiriskan. 3, tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daun bawang lalu aduk, masukkan garam, kecap, penyedap rasa, merica secukupnya. 4, masukkan nasi putih, aduk rata, campur dengan telur orak-arik, masak sampai tercampur rata semuanya. Koreksi rasa. 5, taburi bawang goreng agar lebih nikmat. Siap untuk dihidangkan. Selamat menikmati nasi goreng simpel. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, Retno. Silakan. Bagaimana cara membuat telur mata sapi matang sempurna? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Retno. Cara membuat telur mata sapi agar matang sempurna: pertama-tama siapkan wajan, beri sedikit mentega, lalu panaskan mentega dengan api kecil, pecahkan telur perlahan-lahan agar kuning telur tidak pecah, bolak-balik telur, lalu masak telur hingga warnanya kuning kecoklatan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kelompok 1. Nah, inilah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang nasi goreng spesial telur mata sapi. Nah, adakah di antara kalian yang tadi pagi sarapan menggunakan nasi goreng? Ada. Ada. Apakah tadi menggunakan spesial telur mata sapi? Iya apa tidak? Tidak. Oh tidak, tidak apa-apa. Nah kalau yang tadi ya, kelompok yang pertama itu presentasi tentang nasi goreng petai. Bagus sekali. Siapa yang suka makan petai? Ada? Tunjuk tangannya. Tidak ada? Benarkah? Oh, kalau begitu ibu sendiri yang suka makan petai ya. Petai itu menggugah selera. Walaupun agak harum-harum sedikit ya. Nah, tapi itu membuat nikmat. Bagus sekali. Ini tadi nasi goreng spesial telur mata sapi. Nah, cara membuat telur mata sapinya juga tadi sudah dijawab ya. Sudah bagus sekali tadi cara penyampaian materinya, cara menjawabnya. Nah, sekarang tinggal semangat kawan-kawannya untuk bertanya ya. Nah, dilanjutkan kelompok 3. Silakan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
kode wifi.
Sekarang kita akan lihat
bersama Pak Dika Suprapto selaku pengajar praktik dan Ibu Susilawati Anggraini sebagai guru bahasa Indonesia di IPTD SMPN 1 Pesawaran. Nah, di sini saya dengan Bu Susi akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh Bapak Dika Suprapto. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasinya. Oke. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Langsung aja Pak Dika. Sebelumnya kan kita sudah melakukan ya pasca terus abis itu sudah saya observasi di kelas 9 kemarin ya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah melakukan dua tahap itu perasaan ibu bagaimana? Alhamdulillah, perasaan saya senang karena dalam proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Peserta didik juga dalam proses belajar mengajar tersebut juga senang. Kemudian dari aku setelah saya observasi tadi, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari tujuan? Ada tujuannya dia, tujuannya ada 2 kalau tidak salah. Itu apa yang perlu dikembangkan? Terus area Dari tujuannya kemarin, peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks tersebut. Ini kira-kira menurut saya yang perlu dikembangkan itu adalah tentang kosakata. Karena di sini siswa-siswinya masih banyak menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi kosakatanya yang perlu dikembangkan diperbaiki. jadi dari tujuan tersebut masih kosakatanya yang harus diperbaiki ya Bu ya. Kalau mungkin dengan bahasa keseharian kali ya. Selanjutnya strategi yang perlu ditingkatkan ada tidak? Strateginya yang pertama yaitu menyiapkan media pembelajaran. Ini yang masih butuh banyak karena tentang media pembelajaran ini ya terbatas. Ini sampai saat juga begitu. Jadi sarana dan prasarana masih tergolong kurang. Jadi sarana prasarananya masih belum cukup ya, belum memadai karena memang mungkin kayak kemarin LCD juga masih cuma 1 gitu ya, terkendala sinyal juga ya Kalau dibawa ke kelas kan tidak bisa. Jadi karena memang ya dengan keadaan kita ya kita memaklumi ya. Terus tujuan pembelajaran tadi kira-kira sudah mencapai apa belum? Tujuan pembelajaran mengenai peserta didik tadi ya, karena tadi Kosakata tadi. selain kosakata peserta didik mampu menulis teks prosedur yang dibuat sesuai dengan struktur kaidah kebahasaan dengan tepat. Ini yang masih tergolong ya masih kurang ya, karena di sini dituntut menggunakan bahasa yang efektif untuk membuat teks prosedur, sementara anak-anak kan masih banyak menggunakan bahasa ibu ataupun bahasa daerah ya, itu bahasa sehari-hari lah. Ya seperti kayak kemarin kan tata cara membuat nasi goreng kemarin ya Bu ya, masih dengan bahasanya pokoknya ini cabai ini gitu ya. Kemudian area pengembangannya apa sudah Mas? Area pengembangan Yang menyiapkan media pembelajaran kayak tadi LCD-nya kan masih kurang maksimal, selain sinyal yang pasti ya aliran listrik. Terus apalagi yang perlu diperbaiki dari sarana prasarana sekolah? penambahan itu dari buku paket ataupun buku yang lainnya itu kan kalau di sini kan masih terbatas sekali. Jadi kan ada buku paket yang dari sekolah hanya itu saja, 1 buku bisa 3 siswa dan 2 siswa tidak bisa cukup membagi 1 persatu. Ya bergantian ya. Misalnya dibawa pulang yang satunya tidak bisa belajar, kita kumpul di sekolah
juga ada strategi lain ya. Kan tadi bukunya kurang ya Bu ya. Nah, untuk strategi mencukupi kekurangan tersebut untuk pembelajaran kerja kelompok agar anak-anak itu bisa belajar bersama dari sekolah atau di di jam pelajaran. Kalau kita mau menggunakan telepon bisa pakai yang sekarang agar anak itu bisa belajar bersama. Kemudian dari hasil kemarin ada presentasi ya, itu bagaimana apa ya, dari pencapaian tersebut tujuannya sudah maksimal atau memang masih diperbaiki? Tujuan dari presentasi kemarin ya alhamdulillah itu ya 90% lah gitu. Hanya saja dalam penggunaan kosakata ataupun bahasa itu masih Kalau bahasa daerah gitu ya. jadi di sini bahasa ibu itu kental sekali. Jadi tugas Bu Susi sebagai guru bahasa Indonesia ini Pak Dika ini ya. Kebetulan memang Bu Susi sebagai guru bahasa Indonesia ya kan. Jadi PR ya. Juga pernah dicoba juga di kelas itu wajib menggunakan bahasa Indonesia baik itu berbicara dengan guru ataupun kawan, tapi belum berhasil. Jadi nanti apa ya strategi ini apa nih kira-kira untuk merubah bahasa ibu ini ke yang lebih baku? Masih perlu dipikirkan lagi. Masih dijadikan program ya Pak Dika ya. Jadi mau dijadikan program ya Bu ya. Jadi dari tujuannya sudah cukup lumayan ya Bu ya, bagus. Terus dari apa keaktifan siswa tadi 90%. Cuma ya tadi bahasanya masih bahasa ibu yang bahasa sehari-hari yang masih dipakai gitu lah ya, berkata ya, dan menjadi hasil yang sangat luar biasa. Jadi saya juga memang saya juga masih perlu banyak belajar pasti ya, apalagi kayak di sini sudah saya anggap kayak senior pamong bagi saya gitu ya, perlu masih perlu bimbingan gitu. Kita sama, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, kita semuanya sama. Nah, saya perlu apa ya, kalau bimbingan